Kita bisa pikirin Mazmur 84 ini di dalam berbagai macam konteks ya, Soe. Ini apa? Nah, terutama mungkin ayat intinya memang di situ ya, waktu dibilang apa from strength to strength itu sering kali dipakai menjadi satu perbandingan daripada 3 ayat yang lain yang juga terkenal, yaitu grace upon grace, atau from faith to faith, atau from glory to glory. Ini from strength to strength ada di dalam perjanjian lama, Soe, dalam hal ini satu-satunya. Tapi sebenarnya kita baca dari ini ya, bagian atas itu terlebih dahulu. Boleh nggak ya kita baca gantian? Ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Ya ini bahasa Indonesia kacau ya ini apa pemenggalannya. Mesinnya itu ayat 2, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Lalu terus kemudian sebelahnya, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kira-kira gitu ya. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Nah, next. Dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anak. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allah. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Apabila melintasi lembah baka, mereka berjalan makin lama makin kuat. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Lihatlah perisai kami ya Allah. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Ia tidak menahan kebaikan. Ya Tuhan semesta alam. Ya ini kalau sudah lihat di atas ya, saya nggak tahu di bahasa Indonesia keterangannya, tapi di sini kan diberikan judul apa itu? Ya sama ya, nyanyian Bani Korah gitu ya, Songs of Korah. Kita tahu di dalam Mazmur itu ada berbagai macam pengkelompokan ya, pengkelompokan berdasarkan maksudnya 4 kategori yang sederhana, yaitu dua-dua, either ini Thanksgiving atau Lamentation, terus Thanksgivingnya dibagi 2, individual komunal. Lamentation juga dibagi 2, Thanksgiving komunal, ya jadi 4 gitu. Itu berdasarkan kategori Thanksgiving atau ini apa? Lamentasi ya. Tapi juga kita bisa membagi Mazmur berdasarkan kontennya. Berdasarkan kontennya misalnya ada Mazmur Raja, ada Mazmur Ciptaan, Mazmur Mesianik ya. Ada ya Mazmur Siara misalnya ya, ada. Nah, ini kalau sudah lihat ya bagian ini sebetulnya ini termasuk Mazmur Siara ya. Karena kan berbicara tentang God's dwelling place kalau sudah baca dalam ayat ke-1, tempat kediaman Allah ya. How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. Dalam konteks perjanjian lama ya, ini pasti bicara tentang bait suci ya, bait Allah. Meskipun ada ada perdebatan atau bukan perdebatan, tapi ada variasi, ini enggak harus Yerusalem sih, bisa juga yang di Dan gitu maksudnya. Yang di ini loh, kerajaan utara gitu maksudnya. Cuma saya nggak mau masuk kepada perdebatan ini ya, sin of Jeroboam dan sebagainya itu enggak, saya nggak tertarik ngomongin bagian itu. Tapi intinya adalah ini tempat ya bait Allah yang dibangun untuk berjumpa dengan Tuhan di sana ya. Nah kalau sudah lihat di situ waktu dibilang di sini bahasa Indonesia pakai istilah betapa disenangi ya. Kalau bahasa Inggris pakai istilah how lovely. Ini menyangkut ini ya, aspek di dalam kehidupan manusia yang nggak bisa hilang, yaitu aspek estetik ya, aspek kenikmatan, how lovely, betapa manisnya, betapa disenanginya ya. Aspek ini ya, aspek keindahan, aspek kekaguman ya. Aspek yang nggak bisa berhenti di dalam kehidupan kita, yang nggak bisa nggak ada. Waktu itu nggak ada, kita akan cenderung ganti dengan bagian-bagian yang lain. Kita hidup bukan cuma ini ya, bukan cuma kerja. Kita hidup juga bukan untuk masuk ke dalam pengertian-pengertian, pengetahuan-pengetahuan yang makin lama makin dalam atau apa, itu bukan sesuatu yang salah gitu. Tapi kita hidup untuk mengalami ini ya, pengalaman how lovely ini. Untuk kesenangan ya, betapa disenanginya. Tapi questionnya itu apa yang menjadi kesenangan?
Kalau menurut pemazmur di sini ya, Mazmur 84 ya, yang disenangi itu adalah God's dwelling place, kediaman Tuhan. Itu ada dimensi estetik yang menyenangkan. Menurut ini pemazmur ya. Dari sini aja kita bisa melihat ada dua macam manusia ya. Ada orang yang terganggu dengan kehadiran Tuhan. Ada orang yang senang dengan kehadiran Tuhan. Ada orang yang mencari kehadiran Tuhan ya. Karena kehadiran Tuhan itu menyenangkan tuh orang itu. Ada orang yang enggak comfortable dengan ini, dengan kehadiran Tuhan gitu. Ini berkaitan semua dengan ini ya, atribut yang ada pada Tuhan, His glory, His holiness. Ya, dan waktu kita bicara kalimat ini bukan cuma His love ya, soalnya kalau cuma His love is not without His holiness. Karena itu kita nggak bisa membicarakan Tuhan cuma dari aspek cinta kasih saja. Karena kalau cinta kasih saja siapa yang nggak mau senang dengan cinta kasih gitu kan ya. Tapi waktu Tuhan itu ada, waktu Tuhan itu hadir, dia bukan cuma hadir di dalam His mercy, compassion, love dan sebagainya, tapi juga His holiness, His glory. Ya. Jonathan Edwards itu mengatakan dari semua atribut Tuhan, ya, saudara boleh setuju, boleh nggak setuju ya, tapi ini Jonathan Edwards mengatakan yang paling penting itu adalah holiness menurut Jonathan Edwards ya. Semua yang lain itu adalah turunannya daripada holiness. Nggak ada atribut sepenting holiness menurut Jonathan Edwards. Nah di sini saya waktu kita bicara tentang God's presence, God's dwelling place ya, itu yang dirindukan oleh jiwa ya. Ada, ini pakai istilah jiwa kan ya. Manusia kan ada tubuh, ada jiwa. Maksudnya tadi kita bicara tentang ini saya, dimensi estetik tadi ya. Bukan cuma kebutuhan tubuh saja gitu, tapi juga kebutuhan jiwa. Karena kalau kita nggak mengerti bagian ini saya, kita cenderung akan switch off ini semua dimensi estetik yang ada kaitannya dengan jiwa. Lalu kita masuk ke dalam paham materialistik, masuk ke dalam paham ini fisikalisme atau naturalisme. Buat kita semua kesenangan itu kaitannya terutama dengan body. Physical maksudnya ya. Yaitu ya apalah, macam-macam lah saya. Apa misalnya? Apa? Oh ya kecantikan, kesenangan kecantikan ya. Siapa yang sekejar kecantikan? Mungkin justru yang laki kali ya. Kalau perempuan hias diri dengan kecantikan itu mungkin justru bukan body ya dalam hal ini ya. Karena yang nikmati kan bukan perempuan kan saya. Itu dimensi image kali ya saya. Itu bagiannya agak kompleks bagian ini. Sudah orang Kelapa Gading masa jawabnya lama sekali. Makan tuh pasti makan saya. Salah satu yang ini makan itu kebutuhan tubuh gitu ya. Mengalami kenikmatan di dalam makan gitu misalnya. Ada orang yang larinya ke makan gitu ya, ada orang yang larinya ke kebutuhan tubuh yang lain, seks misalnya ya, ada orang yang larinya ke termasuk dilihat mata ya, tetap itu termasuk kebutuhan tubuh gitu, meskipun kelihatan seperti kayak rada nggak terlalu fisik, tapi keinginan mata ya di dalam hal ini ya, inilah 5 panca indera itulah ya, kan tubuh kan ada 5 panca indera, ada kulit, ada pendengaran, ada penglihatan, ada penciuman kita kayaknya agak kurang lah bagian ya. Siapa yang di sini pasang aromaterapi di rumah? Agak jarang kali ya. Kita itu paling oke sama bau kayaknya. Sama nilai satu lagi saya. Ya pendengaran tadi belum ya. Ya itu 5 itu. Tapi waktu kita melihat di sini saya, ini my soul longs and faints ya for the courts of the Lord. Sampai di sini ya, bahasa Indonesia pakai istilah hancur ya. Faints itu even seperti kayak mau semaput gitu ya. My soul longs, yes, faints. Maksudnya kerinduannya demikian dalam ya, ada kebutuhan jiwa. Dan ini yang membedakan pertama pemazmur ya, dengan orang-orang yang cuma melihat di dalam aspek tubuh saja gitu. Bukan kerinduan jiwa, tapi kerinduan tubuh. Nah memang sudah waktu kita bicara tentang kerinduan jiwa, nggak tentu di dalam Tuhan juga gitu. Kalau sudah lihat negara-negara yang let's say ada dunia culture yang sangat maju itu kebutuhannya itu bukan cuma tubuh ya itu. Ada aspek jiwa gitu, tapi mereka mencarinya di tempat yang lain dengan kebudayaan mereka, dengan novel-novel dan semua ini yang tempat-tempat yang menjanjikan itu, perhaps termasuk juga ini museum and concert hall kali ya di dalam hal ini gitu. Maksudnya berkaitan bukan cuma dengan tubuh tapi juga dengan aspirasi
jiwa ya. Enggak tentu ini juga, enggak tentu di dalam Tuhan. Tapi kalau sudah lihat di sini waktu dikatakan my soul longs yes pains for the courts of the Lord. Ada kerinduan ya dari pemazmur akan kehadiran Tuhan itu. Poin yang kita bisa tekankan saya ini apa? Kerinduan akan Allah ya, ini longing for God. Itu mengambil bentuk ziarah, kerinduan ya, mendambakan Allah, desiring God, pinjam istilahnya John Piper. Ya, itu mengambil bentuk ziarah. Nah, waktu ngomongin ziarah ini aja sudah repot deh sekarang sudah gitu. Kita ini sangat enggak akrab sama ini ya, spiritualitas ziarah gitu. Pertama mungkin kita ini Indonesia gitu ya, mau ziarah kemana gitu. Bisa sih, ada sih tempat-tempat. Yaitu mungkin pertama, kedua juga ini ya, transportasi kita naik turun mobil gitu atau pesawat gitu ya, mau ziarah jalan kaki. Saya pernah jalan kaki dari Sunter ke Kelapa Gading, saya itu 1 jam kira-kira gitu. Terus kayak orang bodoh gitu ya, nyoba tok gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir untuk apa ya kayak gini nih. Terus pertama yang dituju juga bukan Sunter Mall Kelapa Gading ya, itu nggak bisa disebut ziarah juga anyway. Itu dua ya transportasi kita. Ketiga kita ini Protestan. Orang Protestan dan ziarah kayaknya. Yang saya ziarah orang Katolik gitu ya, seperti ini gitu. Orang Protestan nggak ziarah. Jadi kita makin nggak ngerti apa artinya ziarah. Ada satu penulis ini di Jerman orang kembangin ya spiritualitas ziarah dari perspektif Protestan gimana gitu. Karena di dalam ziarah itu ada banyak hal yang kita bisa belajar. Termasuk ini loh menghayati kehidupan itu sebagai satu perjalanan. Ya. Kalau kita diantar naik turun mobil itu ya gampang sih, cepat gitu ya, praktis langsung gitu. Tapi waktu kita berjalan ya, ini bukan dalam konteks anti teknologi ya, saya bukan itu poinnya. Tapi kita itu lebih memahami ini loh our bodily existence ya, dan segala keterbatasannya gitu. Apalagi kalau berjalan di dalam ini ada tempat-tempat yang menyenangkan, ada tempat-tempat yang menakutkan ya. Itu ya seperti kayak di dalam kehidupan kan ya. Ada saatnya terang, ada saatnya gelap gitu. Ada saatnya rame, banyak accompaniment, ada saatnya sendiri. Ya ini diperoleh di dalam spiritualitas ziarah. Kalau sudah baca di sini ya Mazmur 84, ini pemazmur ini punya atau Bani Korah ini ya, punya kerinduan akan Allah dan itu mengambil bentuk ziarah. Kerinduan akan Allah, terus kemudian ziarah ya. Ada tempat yang dituju, ada perjalanan, ya ada tempat yang ditinggalkan. Pertanyaannya yang mana yang rumah di sini saya? Yang lebih rumah daripada rumah kita sendiri yaitu rumah Tuhan. Jadi ini bukan meninggalkan rumah pergi ke tempat yang asing, tapi bahkan tempat kita yang kita anggap rumah comfort zone, let's say ya, ini our comfort zone, itu kita tinggalkan terus kita mendapatkan tempat yang lebih kita bisa hayati sebagai rumah, yaitu rumahnya Tuhan. Untuk orang Kristen ya, kita langsung ini shortcut kita tahu itu penghayatannya waktu kita ibadah dan sebagainya, pertemuan gereja dan sebagainya ya. Tapi terutama bukan karena bertemu dengan ini ya Pak. Pertama itu adalah karena pertemuannya dengan kehadiran Tuhan sendiri. My heart and flesh sing for joy to the living God. Ada resonans ya, ada kerinduan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Lalu terus kemudian ada seperti kayak interupsi kalau sudah lihat di dalam ayat yang ketiga ya di situ. Even the sparrow finds a home and the swallow a nest for herself. Burung pipit mendapat sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam. Waktu kita pergi ke tempat kediaman Tuhan ya, kita nggak boleh kecewa ternyata Tuhan di sana juga menampung creatures yang lain gitu. Pergi kepada tempat kediaman Tuhan itu meaning masuk ke dalam persekutuan. Kita bukan pergi ke suatu tempat yang Tuhan ada terus kemudian kita nikmati sendiri ya. Like something yang eksklusif ini antara saya dan Tuhan. Hati-hati saya dengan bentuk ibadah yang sangat-sangat individualistik itu cuma antara Tuhan dan saya gitu. Kayak sebelah itu nggak ada orang. Bukan saja sebelah itu ada sesama manusia, di sebelah itu ada sparrow, ada swallow.
ada apa? Burung pipit ya di sini. Maksudnya Tuhan itu so generous, dia itu so hospitable. Apa? Hospitable apa ya saya? Dia buka rumahnya gitu ya, lebih daripada ramah ya maksudnya ya, apa? Hospitable, sudah tahu kan, hospitality, buka rumah gitu kan ya. Tuhan itu so hospitable, dia itu bukan cuma menerima manusia, tapi dia menerima ciptaan yang sangat rendah, seperti apa ini? Burung pipit, burung layang-layang dan sebagainya. Tentu saja di dalam pengertian yang literal juga, kita tahu even sampai sekarang ya, ada disebut burung gereja, itu burung yang memang sukanya tinggal di gereja gitu kan ya. Kalau di sini sih kayaknya dibersihin, gereja modern, gak ada tempat untuk burung gereja. Ada langsung kita usir, kita rusak sarangnya supaya nggak bertengger di ini apa. Ya nader ini ya, nader kesulitan tadi sudah kesulitan memahami siara. Sekarang kesulitan lagi memahami burung layang-layang dan burung pipit yang tinggal di gereja. Jadi kita ini apa ya sih hidup di zaman modern ini. Ya. Ya. Oke. Ya menarik juga ditafsir ke sana ya. Mungkin dia tetap apa ya? Mungkin dia punya segala sesuatu. Ya. Jiwanya tetap bisa hancur. Iya. Bisa ditafsir ke sana. Maksudnya dalam pengertian ini ya, dibelokin sedikit ke arah let's say Mazmur Lamentasi gitu ya, di dalam keadaan orang kesulitan, hancur, terus kemudian dia mencari Tuhan ya. Which is very natural gerakannya gitu ya. Tapi juga bisa ditafsir dalam pengertian gini loh, regardless depresi nggak depresi, susah nggak susah, senang atau susah, atau di atas di bawah, dia itu punya kehancuran hati. Ini seperti kayak apa ya, orang yang itu desperately, bener sih desperate ya, desperately perlu anugerah, perlu kehadiran Tuhan, desperately seeking for the presence of God gitu. Kalau dia nggak dapat itu dia gelisah. Ini orang yang rohaninya baik sekali gitu. Mungkin kalau saya boleh terusin dalam kaitan itu ya, kita seringkali indeed ya, kita mesti jujur ya, seringkali kita itu mencari Tuhan waktu kehidupan kita mulai hancur gitu ya, hancur dalam pengertian berantakan gitu, mulai nggak rapi nih kayaknya, terus kita cari Tuhan. Ya sering lah kayak gitu ya, waktu kita semuanya tenang kita cenderung lupa dan sebagainya, hopefully enggak sih. Tapi saya pikir di sini ya, juga bisa dimengerti dalam pengertian dia punya jiwa yang hancur, regardless keadaannya apa ya. Karena dia itu begitu merindukan Allah, ini seperti kayak orang yang lagi pacaran gitu ya, kepingin ketemu sama pasangannya gitu, desperately. Di dalam pengertian itu maksudnya. My soul longs, yes, faints for the courts of the Lord. My heart and flesh sing for joy to the living God. Karena ada kata sing juga ya di sini ya. Maksudnya faints for the courts of the Lord. Karena sudah nggak tahan, dia mau memuji Tuhan. Gitu. Sing for joy to the living God. Ya. Lalu ayat 3 atau ayat 4 ya tentang ini ya, ayat 3 tentang ciptaan yang lebih rendah tadi. And therefore ini ya ibadah itu selalu komunal gitu. Ibadah itu selalu komunal. Komunal dengan ya semua jenis orang yang lain gitu ya. Kita nggak boleh mengharapkan ketemu dengan orang-orang yang sejenis, tapi kita bisa ketemu dengan all kinds of people. Tapi kita juga ketemu dengan all kinds of creatures. Ini agak missing ya. Maksudnya di dalam hal ini ya, diwakili oleh apa ini? Ciptaan-ciptaan yang rentan ini ya, burung pipit, burung layang-layang. Ini Mazmur kalau mau dikembangin secara ekologikal, maksudnya sekarang saya dalam teologi kontemporer bisa gitu ya, kaitan tentang ibadah dan ekologi. Maksudnya apa itu? Tuhan itu cinta terhadap lower creatures ya, bukan cuma kepada manusia. Diletakkan di tempat-tempat yang sakral lagi ya. Coba sudah perhatiin di sini ya. Tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu. Ya, kayak jorok ya ini ya Pak. Tempat bait Allahnya jorok gitu maksudnya. Iya kan Soeb, mezbah kan harusnya dibersihin kalau kena ini apa burung dan tai-tainya dan sebagainya. Gini ini kan gak bener gitu ya. Penjaga bait Allahnya mana gitu. Tapi konsep kita yang modern kali ya, soalnya kayak gitu. Gereja kita bersih, and yet kita missing those lower creatures. Ya. Saya nggak harus bicara dalam pengertian literal ya. Ntar saudara mulai tabur-tabur kecoa lagi, mulai minggu depan ditaruh di sini di mana supaya kita ada lower creatures. Nggak harus dalam pengertian literal gitu. Tapi apa sih sebetulnya indah? Sebetulnya nggak indah itu apa sih? Apa sih sebenarnya jorok? Apa sih sebenarnya bersih itu? Ini jadi mirip dengan orang Farisi yang mikir hubungan dengan
orang-orang itu tuh jorok gitu kan ya. Dengan tax collector, dengan prostitut itu jorok gitu kan ya. Itu pikiran orang Farisi kan kayak begitu. Sama kan ya, mirip kan ya. Tapi Yesus berurusan dengan mereka gitu. Apa sih sebetulnya yang bersih itu mana sih? Yang jorok itu yang mana sebetulnya gitu. Ayat 4. Berbahagialah orang yang diam di dalam rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagia, blessed. Blessed are those who dwell in your house. Mereka disebut berbahagia karena mereka sembari mereka terus-menerus memuji-muji Tuhan, ya. Ever singing your praise. Nah, baru setelah ini baru mulai masuk ini ya Pak, tentang kekuatan yang tadi kita temanya ya. Blessed are those whose strength is in you. Karena dua-dua kata blessed, blessed, kita langsung bisa relate 4 sama 5 di sini. Pertama yaitu paling dekat sudah gitu, ditambah lagi dengan gabungan kata blessed ini. Blessed are those, siapa? Who dwell in your house. Yang dwell in your house itu singing your praise. Blessed are those whose strength is in you. Sudah seperti ini kalimat ini. Siapa itu yang betul-betul kuat gitu? Apa itu kekuatan? Siapa itu manusia yang kuat? Kenapa manusia disebut kuat? Menurut perspektif Mazmur 84 yaitu adalah orang yang dwell in God's house. Yang hatinya hancur, yang punya longing for presence of God, itu true strength. Orang yang karena dia tinggal di rumah Tuhan, lalu memberi segala kemuliaan kepada Tuhan, singing your praise, itu sama dengan strength is in you. Kekuatannya itu bukan pada dia, bukan dia yang kuat, tapi ada di dalam Tuhan. Dan ini, maka saya kaitan ini dengan doksologi. Doksologi itu apa sih? Doksologi itu kan memberi segala kemuliaan kepada Tuhan gitu ya, singing your praise. Itu maksudnya kita mengakui atribut Tuhan, yang baik itu, yang benar itu, yang mulia itu, sementara kepada kita nothing kan, betul kan ya? Itu namanya doksologi kan ya. Ascribe to the Lord semua yang baik. Kepada saya ya dosa gitu kan ya. Kepada saya kelemahan, kepada Tuhan kekuatan gitu kan saya. Makanya whose strength is in you. Ya, singing your praise itu berarti ascribe strength to the Lord ya. Kekuatan kemuliaan itu ada pada Tuhan. Saya nggak mulia, saya nggak kuat, meaning lemah gitu. Jadi kalau kita bicara ini very reform and sangat protestan kan saya. Siapa itu orang-orang yang kuat? Orang-orang yang kuat yaitu orang yang kekuatannya bukan di dalam dirinya, tapi orang yang kekuatannya itu di dalam Tuhan. Well, kita sendiri vulnerable, kita sendiri lemah. Blessed are those whose strength is in you. Bukan whose strength is in themselves ya, nggak ada kalimat itu. Tapi in you. In whose heart are the highways to Zion. Ini saya sudah pernah singgung sebetulnya. Kalau kita relate sekali lagi dengan ini ya. Whose strength is in you, in whose heart. Yaitu yang di dalam hatinya. Ini bahasa Indonesia ya. Sangat bebas ya ini terjemahannya. Coba sudah baca bahasa Indonesia. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Terus yang berhasrat mengadakan ziarah. Kalau saya baca ini ya, in whose heart are the highways to Zion. Memang in whose heart are the highways to Zion bisa diterjemahkan hatinya punya hasrat untuk mengadakan ziarah. Maksudnya gini loh, ziarah itu kan ke Sion gitu kan ya. Ziarahnya ke Sion. Lalu highways to Zion, jalan itu yang menuju kepada Sion, gitu kan ya, betul kan ya? Berarti kan memang ziarah ke Sion kan ya. In whose heart. Ya di dalam hatinya ada apa? Ya ada hasrat lah. Di dalam hati kan ada hasrat. Ada keinginan untuk berjalan ke Sion gitu. Memang ada kaitannya di sini. Tapi sebetulnya ini nggak cuma itu ya artinya. In whose heart are the highways to Zion. Maksudnya di dalam hatinya itu ada jalan lurus menuju kepada Sion. Jalan lurus itu technical terms ya kalau di dalam Alkitab. Ya, highways to Zion. Itu the way of righteousness kalau di dalam ini perspektif kitab nabi-nabi ya. Apa sih itu jalan lurus yang menuju ke Sion? Itu maksudnya adalah jalan keadilan. Jadi kalau manusia berbuat tidak adil di dalam kehidupannya ya,
dia becoming unrighteous, dia nggak mungkin bisa beribadah. Alkitab itu sangat ketat mengaitkan antara berbuat adil dan ibadah. Righteous. Ibadah. Ya. Maka kalau sudah baca kitab nabi-nabi, termasuk juga ini kitab nabi kecil ya, bukan cuma nabi besar, itu ada sosial kritik yang sangat tajam. Misalnya seperti Amos, misalnya seperti Mika ya, itu sosial kritik gitu. Kritik terhadap ketidakadilan sosial. Kamu neracamu curang, tapi kamu ibadahmu itu kosong di hadapan Tuhan gitu. Ada kaitan sangat erat antara berbuat adil ya, hidup yang adil, righteous. Righteous di sini di dalam bahasa Perjanjian Lama maksudnya jangan mengerti dalam pengertian ini ya Pak. Siapa yang righteous? Semua orang juga sinful, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya righteous di dalam pengertian berbuat keadilan di dalam kehidupannya, nggak berlaku curang gitu. Righteous di dalam hal ini ya. Itu ada kaitannya dengan hidup beribadah. Makanya saya nyambung ya, bicara highways, the ways of righteousness to Zion, itu ibadah ke sana gitu. Siapa yang ibadah? Si orang-orang yang di dalam hatinya itu dikuasai oleh righteousness. Gitu. Kita nggak sempurna ya, saya di dalam ini ya, di dalam kehidupan righteous kita nggak sempurna. Tapi ini adalah perintah Torah. Sebetulnya Torah itu ya, the whole Torah itu salah satu inti ya, yang adalah righteousness ya. Ini Yesus yang bilang ya. Waktu dia bilang sama Farisi itu ya, kamu kerjain yang kecil-kecil, ada jintan kamu bayar ini dan sebagainya, tithe kamu. Tapi yang terpenting di dalam Taurat, kamu nggak melakukan, yaitu apa sih yang terpenting dalam Taurat? Matius 23 ayat 23. Ya, exactly kan. Satu righteousness ya. Intinya Taurat itu righteousness atau justice, itu bergantian ya. Justitia, terus kedua apa? Ya, mercy. Dan ya, kesetiaan, faith atau faithfulness ya. Faith atau faithfulness. Jadi tiga ini ya, righteousness, mercy, faithfulness. Ini Torah itu Yesus menyimpulkan itu tiga ini gitu. The whole Torah itu urusannya adalah righteousness, mercy, and faithfulness. Tiga ini. Apa? Ya, di Mika ada kemiripan ya. Di Mika ada berlaku rendah hati dan sebagainya itu ya. Apa yang dikehendaki Tuhanmu gitu ya. Di Mika itu. Nah, saya balik lagi sini aja. Waktu dikatakan in whose heart are the highways to Zion, ya, the ways of righteousness. Orang yang berlaku adil di dalam kehidupannya. Apa itu orang yang berlaku adil, saya? Itu orang yang universal gitu. Bukan cuma dengan orang-orang tertentu seperti orang Farisi ya. Tapi seperti Yesus ya. Dia makan sama Simon si orang Farisi ya oke. Dia makan sama Sakeus ya oke gitu ya. Dia sama laki-laki oke, sama perempuan juga oke ya. Dia sama orang tua oke, dengan anak-anak kecil, children juga oke. Itu namanya righteous. Gitu. Righteous itu berarti kita bukan cuma untuk golongan tertentu, itu enggak righteous pasti gitu. Itu namanya very partial. Tahu istilah partiality ya, memihak gitu. Keberpihakan. Enggak tahu keberpihakan kemana ini saya. Mestinya justru enggak ada keberpihakan, justru semua orang gitu. In whose heart are the highways to Zion, ya, the ways of righteousness, di dalam pengertian itu. Dan sekali lagi ya, kalau sudah melihat, ini pas itu. Jadi righteousness memang nggak bisa difragment, nggak bisa dipecahkan dengan ibadah. Ya. Ini faithfulness kan terutama kaitannya dengan ibadah kan ya. Ini kan cultic aspek ini ya. Faithfulness ini kan cultic, urusan ibadah kepada Tuhan. Righteousness, mercy, ya. Mercy terutama berurusan dengan orang-orang yang di bawah, dengan orang-orang yang gagal, ya, orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Pertama kita sendiri dapat mercy dari Tuhan, terus kita sendiri juga menjadi merciful dalam pengertian kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu nggak bisa dipisahkan dengan righteousness, karena righteousness kan kepada semua orang ya. Kepada semua orang berarti bukan cuma dengan orang yang di atas, tapi orang yang di bawah juga. Waktu berurusan dengan orang di bawah saya perlu mercy kan ya. Waktu dengan orang yang di atas saya kan nggak kasih mercy sama orang yang di atas ya, sama orang yang di bawah gitu. Itu khususnya dalam hal ini. Jadi tiga ini memang nggak bisa dipisah sama sekali. Apa itu kekuatan? Ya ini ya, kalau saya tafsir berdasarkan ini ya, Matius 23. In whose heart are the highways to Zion, the ways of righteousness.
Apa itu strength? Strength in you, yaitu orang yang beribadah, ya. Lalu sudah mendapatkan di dalam ayat ke-6 ya, gambaran ini ya, gambaran kekuatan deh menurut perspektif Alkitab. Yaitu waktu mereka melewati lembah Baka, Valley of Baka, they make it a place of springs, the early rain also covers it with pools. Saya baca komentar ini soalnya, orang coba rekonstruk ini kira-kira di mana tempatnya. Itu perdebatan lumayan rumit soalnya. Ada yang taruh di daerah sini, ada yang taruh di sini. Karena di sini bilang dengan early rain itu mestinya jatuhnya pada bulan apa. Terus bulan apa waktu orang pergi ke tempat itu, either yang Dan atau yang Yerusalem itu biasanya bulan apa. Terus diselidiki lagi kayaknya nggak cocok karena itu bukan early rain pada bulan itu. Jadi ini kemudian tempat yang ini dan sebagainya, rumit luar biasa soalnya. Pada akhirnya kesimpulannya kemungkinan ini nggak harus dimengerti secara literal gitu. Nggak usah ngomong dari tadi kali saya itu penuh-penuh ini apa halaman gitu. Intinya saya kita nggak harus cari letak geografisnya ini di mana sebetulnya gitu. Valley of Baka gitu. Menujunya kemana, Dan atau Yerusalem atau apa, terus bulannya kapan, karena ada early rain dan sebagainya. Intinya seperti kayak di dalam kehidupan kita ya, kehidupan kan juga a journey gitu ya, a pilgrimage, satu ziarah juga kan ya menuju kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita karena ada lembah Baka. Lembah Baka apa sih saya? Lembah Baka itu tidak bisa ditafsir lembah yang ini ya, apa kering gitu. Fearsome ya, menakutkan, kering. Kalau di sini dibilang apa saya? Ya lembah Baka ya terjemahannya sama gitu. Dan ini kontras ya, kalau sudah baca itu, as they go through the valley of Baka, they make it a place of springs. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ini ya, saya true strength, menurut Alkitab kalau sudah baca di situ. Orang yang nggak tergantung oleh external circumstance. Mereka berjalan di lembah kering seperti lembah Baka, mereka mengubahnya menjadi place of springs. Ya. Kita itu weak kalau kita selalu tergantung oleh external circumstance. Orang yang truly kuat itu menciptakan keadaan. Bukan dikendalikan atau dikondusikan oleh satu keadaan tertentu. Ya. Dulu ini ya saya ada buku kan IQ ternyata digeser sama EQ. Saudara kan tahu ya itu ya. Berapa tahun lalu nggak tahu seberapa tahun. Katanya punya IQ nggak punya EQ percuma karena EQ itu adalah orang-orang yang tajam atau ini apa peka terhadap keadaan ya. Jadi dia bisa misalnya saya kalau lihat masuk di satu ruangan hening dia langsung tahu oh ini hening gitu ya. Terus dia ikut hening gitu. Itu namanya orang IQ-nya tinggi. Tapi orang IQ-nya rendah sini sudah hening semuanya berkambung dia masuk ketawa-ketawa dan sebagainya malah cerita lucon. Itu orang yang agak sedikit kurang bisa bahasa suasana, IQ-nya rendah gitu ya. Orang yang nggak sensitif, EQ gitu. Tapi kemudian EQ digantikan dengan SQ ya. Karena orang SQ bilang EQ itu cuma bisa adaptasi sama suasana. Tapi SQ itu dia creating suasana gitu. Sebenarnya di Mazmur 80 sudah ada ya. Ini orang SQ-nya tinggi gitu. Spiritual quotient maksudnya. EQ itu waktu kita melihat suasana seperti ini dia bisa langsung adapt gitu, saya adapt. Tapi untuk SQ itu nggak ada jiwa leader, kamu cuma follower berarti itu. Kalau SQ itu mau suasana gini dia datang, bukan karena dia nggak ada EQ ya, dia ada EQ, dia tahu kalau suasana kayak begitu, tapi dia merubah suasana itu menjadi berbeda. Dan masuk satu keadaan yang suam-suam kuku ya. Dia bukan cuma tahu itu suam-suam kuku terus, kalau gitu saya ikut-ikutan suam kuku lah. Karena kalau saya tiba-tiba jadi orang yang sangat giat kayak orang edan dari kelompok itu gitu. Jadi saya ikut-ikutan suam-suam kuku aja gitu. Ya itu IQ yang nggak terlalu berguna kayak gitu. Tapi kalau SQ, spiritual quotient, itu orang bisa menciptakan satu keadaan, ya even seluruh dunia suam-suam kuku itu ibaratnya. Lalu dia bisa menciptakan keadaan yang penuh dengan gairah. Ini yang dikatakan ayat yang ke-6 ya. Mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Kekuatan ya karena dari Tuhan, maka ada creative power, Bukan adaptive power ya, tapi creative power gitu. Adaptif ya cuma beradaptasi gitu.
Orang beradaptasi lebih baik daripada orang-orang yang nggak bisa beradaptasi ya. Jadi ini kayak 3 model, Syekh, 3 model. Yang level paling bawah nggak bisa beradaptasi karena low EQ, ya. Jadi dia bentur sama keadaan, bentur sama ini, Syekh, sama sosial ya. Kalau orang EQ itu tahap 2 gitu, dia bisa beradaptasi, dia nyambung, segelombang dengan keadaan sosial. Sebetulnya yang paling tinggi itu bentur lagi gitu. Tapi bentur tinggi jangan disalah mengerti sama yang bawah ya. Nah, nggak bisa poin ini ya. Mozart itu kalau main piano nggak mikir sih. Tapi orang yang nggak bisa main piano juga nggak mikir kalau main piano. Nah, nggak bisa poin ini. Yang di tengah itu yang lumayan ya, mikir dikit-dikit itu belum sampai Mozart masih agak mikir-mikir gitu kan. Itu sedikit lebih baik daripada orang yang nggak mikir ya, bayi gitu ya. Main piano kan nggak mikir sih. Mozart juga nggak mikir by the way gitu. Tapi nggak mikirnya Mozart sama nggak mikirnya bayi itu satunya di level 3, satunya level 1 gitu. Jadi ini orang yang low EQ itu level 1, EQ itu just in the middle sebetulnya gitu. Yang di atas itu sebetulnya yang punya creative power. Saya ngomong gini bukan mau menciptakan kelompok elit orang-orang yang ini ya, apa yang rasa bangga karena punya creative power. That's not my motivation. Tapi saya mengatakan apa yang dikatakan ini Alkitab tentang orang kuat dan anyway kekuatan dari Tuhan, creative powernya bukan dari dia. Dari Tuhan maksudnya ya. Karena whose strength is in you ya. Saya kemarin pas khotbah di ini pernikahan saya ini ya, sama saya aplikasinya sederhana di dalam pernikahan ya. Ada lembah-lembah kekeringan kan ya di dalam kehidupan kita waktu kering gitu ya, nggak kayak lagi waktu pertama-pertama sudah cinta kasih mula-mula kayaknya mulai dried up gitu apa dan nggak ada oase. Nah itu kalau kehidupan kita sangat tergantung ini saya dari external circumstance ya kita akan mengharapkan ya pasangan kita tuh paling kan, pasangan kita mesti gimana dulu baru saya gimana gitu kan ya. Itu bukan orang yang kuat kalau menurut Alkitab. Kalau orang yang kuat itu dia yang mengubahnya menjadi ini apa mata air gitu. Di gereja juga gini saya sama gitu. Ada orang masuk ke gereja dia mental keluar ya, bilang gerejanya nggak begini lah, gerejanya inilah kurang ini nggak. Jadi dia nggak sampai kepada spiritual quotient itu tadi, pinjam bahasa dunia ya. Tapi orang gini mungkin IQ-nya tinggi, paling sedikit kan dia bisa baca suasana gitu kan saya. Itu ini suasana ini gerejanya melempem kayaknya ini gini keadaannya gini. Tapi dia nggak ada jiwa leader, nggak ada jiwa yang leader bukan berarti terus harus jadi pendeta, bukan itu poin saya. Tapi dia nggak bisa merubah suasana, nggak bisa menciptakan suasana, nggak bisa membuat lembah baka menjadi tempat yang bermata air. Selalu tergantung orang lain harus ada mata air dulu, ada oase baru dia bisa ikut senang dan sebagainya. Saudara di ini loh, saya diundang untuk menjadi orang-orang ini apa yang punya creative power, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kalau menurut Mazmur 84 ya. Kalau orang karismatik itu apa saya bilang apa itu jangan mau jadi ekor mesti jadi kepala gitu kan ya. Maksudnya penghayatan itu CEO bukan call center gitu ya Pak. Tahu gak sih saya? Maksudnya artinya itu be CEO bukan jadi apa itu penerima tamu yang di depan dan bawa buku tamu dan sebagainya. Maksudnya itu penghayatannya. Kalau kita juga boleh pakai prinsip yang sama. Jangan ekor, jangan jadi follower, jadi leader. Tapi maksudnya ini maksudnya. Enggak bukan urusan CEO saya bukan. Maksudnya orang yang bisa merubah ini ya lembah baka menjadi tempat yang bermata air gitu. Kalau orang yang tergantung sama external circumstance itu ini ya, a mere follower. Ya tapi kita semua inilah in proses, maksudnya dalam keadaan kurang dewasa menjadi makin dewasa gitu ya. Semakin kita dewasa, semakin kita bisa menciptakan ini dari lembah baka menjadi mata air itu tadi. Mereka berjalan makin lama makin kuat ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat. From strength to strength. Gambaran yang ini ya kurang masuk akal ini ya. Tapi dijelaskan dengan sangat mudah. Gini itu orang waktu berjalan tadinya itu berjalan itu kan jauh gitu ya. Berjalan ke Yerusalem atau ke Bait Allah jauh. Waktu makin dekat kan makin lihat dia makin kuat gitu. Ini everyday kan kita juga mengerti kayak begini kan Kalau sudah makin dekat kita jadi makin excited akhirnya jadi lebih ada kekuatan gitu kan. Gini deh sudah lihat lomba lari, tahu kan ya, orang jalan ya, makin deket setelah mau hampir finish kan dia, wah gitu kan ya,
Gak ada yang mulai terus makin lama makin pelan, makin pelan. Ini yang bakal kalah kayaknya gitu. Maksudnya mulainya sih ngebut terus habis terakhir-terakhir loyo. Terakhir-terakhir dia makin lama makin pelan, makin lama makin pelan. Terus jatuh sebelum finish gitu. Tapi gambaran kayak begini saya itu betul-betul bisa terjadi kan ya di dalam kehidupan kita gitu. Banyak orang mulai dengan kecepatan tinggi, banyak orang mulai dengan cinta kasih Tuhan yang menggebu-gebu. Terus kemudian makin lama makin loyo gitu. Ini cuma hebat di startnya doang gitu lah ibaratnya ya. Terus setelah itu makin lama makin loyo gitu, makin lama makin kehilangan kekuatan. Tapi kalau orang bersiara sebaliknya justru. Dia makin dekat makin kuat, seperti kayak orang lari dulu, dekat finish dia makin lama makin kencang gitu, makin habis-habisan, makin excited, makin kuat, sepertinya makin kuat gitu. Jadi bisa lebih cepat dari sebelumnya. Padahal kan harusnya secara logika dia harus makin kehilangan kekuatan kan ya, makin terkuras gitu. Tapi karena ada tujuan yang lebih dekat, maka dia bisa makin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Karena sudah mau ketemu Tuhan di Sion. Karena the presence of God itu so near, makanya makin lama makin kuat. Intinya apa itu true strength? Sekali lagi kalau kita melihat ini ya, yaitu waktu seseorang itu mendekatkan diri mengejar kehadiran Tuhan, dan kehadiran Tuhan itu makin dekat ya. Bukan kehadiran Tuhan yang makin dekat kepada dia yang makin dekat dengan kehadiran Tuhan gitu. Ya, ini kan kita yang bergerak ke sana ya. Bukan kehadiran Tuhan yang ditarik ke sini kan ya, tapi kita yang bergerak ke sana. Maksudnya dalam bacaan Mazmur 84 itu ya. Nah, itu makin lama makin kuat. Meaning, kapan kehidupan kita lemah ya? Waktu kita masih jauh dengan kehadiran Tuhan. Waktu orang itu jauh dengan kehadiran Tuhan, itu lemes ya, betul-betul lemes itu, nggak ada kekuatan. Waktu kita dekat dengan kehadiran Tuhan, kita itu kuat gitu. Makanya ibadah itu is a true resting place and moment, karena itu bikin kita kuat gitu. Dan yang paling kuat di hari Minggu itu harusnya yang khotbah. Karena itu paling dekat sama kehadiran Tuhan. Harusnya ya, maksudnya at least ideally speaking gitu. Maka saudara jangan kasihan kalau lihat kayak Patong khotbah 4 kali, dia paling kuat. Bener-bener in the true sense paling kuat, karena dia paling dekat sama wifi-nya. Paling hotspot gitu ya. Paling kuat itu kehadiran Tuhan. Kalau betul-betul ini ya, pendetanya memang benar-benar mendekatkan diri dengan kehadiran Tuhan. Kalau enggak ya enggak ada gunanya lah meskipun dia pendeta. So, makin lama makin kuat waktu seseorang itu menghadap Allah di Sion. Ya, kalau sekarang waktu seorang beribadah, dia mendekatkan diri dengan God's presence, dia ada kekuatan. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjutkan di bagian berikutnya gitu? Ada respons nggak bagian ini? Ya. Yang ayatnya apa mau tanya? Yang mengadakan ziarah itu ziarah beneran atau pasti apa? Ziarah beneran pasti gitu. Jadi orang pergi dari rumahnya, nggak tahu rumahnya di mana gitu ya. Terus dia pergi ke Yerusalem, ke Sion gitu. Ya kita ke gereja itu juga ziarah ya sebetulnya gitu ya. Ziarah, cuma naik mobil memang. Ya. Jadi gimana sih? Mulai ini Car Free Day, Car Free Sunday. Waktu ini sih jalan kaki ya, itu kita punya apa ini ya? Keringat keluar, terus kita ini menyadari kita ini so dependent, kita ini fragile, vulnerable. Dan kita ini ya itulah, saudara terkuras itu ya. Terkuras apa itu ininya apa tenaganya dan sebagainya. Itu kan semua terjadi ya. Tapi kalau kita naik mobil yang terkuras kan bensinnya gitu. Sama uang kita gitu. Ya agak ada beda ya gitu. Dengan ini. Gak tahu lah konteks Jakarta mau menebus kembali spiritualitas ziarah kayaknya susah ya sudah. Gak tahu, sudah mesti pikir juga gimana gitu. Gimana Bu? Ada usulan gak Abang? Ziarah itu kan berarti orang pergi ke satu tempat tertentu gitu ya. Sacred apa itu tempat kudus gitu kan. Kalau orang Katolik kan ada kan tempat ziarah gitu loh, mana ya apalah Gua Maria, apa di Indonesia juga ada gitu. Kita orang Protestan kan nggak biasa, nggak pakai spiritual ziarah. Kenapa? Karena kita bilang Tuhan itu maha hadir. Oh, iya ya ziarah kuburan ya maksudnya ya. Apa ada ziarah kuliner juga habis ini ya lagi? Nggak, ziarah ini di dalam konteks 84 ini kan menghadap hadirat Tuhan ya maksudnya. Kuburan itu bukan hadirat Tuhan lah gitu. Tuhan kan nggak di kuburan ya. Iya.
nggak ada urusannya dengan kata ziarah yang dipakai di Alkitab gitu. Yang dipakai di Alkitab atas ziarah itu adalah kaitannya dengan bait Allah gitu. Ya agama-agama lain bisa punya istilah ziarah untuk hal-hal yang lain-lain ya mas-mas. Mungkin ke Gunung Kawi pun juga ziarah untuk mereka. Buat kita nggak ada urusannya sama sekali. Karena di sana untuk mencari kekayaan bukan mencari Tuhan, itu bukan ziarah gitu. Untuk kita ziarah ya kaitannya dengan kehadiran Tuhan yang khusus, itu ziarah gitu. Jadi gimana sih? Israel sudah penuh ya soalnya. Ziarah. Tahun ini banyak pergi ke Israel katanya. Ya. Tapi bukan buat kita bukan ini ya, bukan apa seperti kayak Tuhan lebih hadir di sana daripada di poinnya bukan itu sih. Poinnya itu adalah ziarah mengejar kehadiran Tuhan gitu loh. Ya. Dan ya kalau di dalam ziarah dalam hal ini benar-benar terjadi geographically gitu ya. Mengejar kehadiran Tuhan gitu, geographically. Tapi even kita nggak mengerti secara literal kayak begitu ya. Kita mengerti dalam pengertian metaforikal. Ziarah di dalam kehidupan kita tahu ada saat-saat di mana kita tuh jauh ya dari kehadiran Tuhan gitu. Lalu dalam saat seperti itu apakah kita punya kehausan gitu ya. Keadaan kehancuran hati kayak yang disebut di sini. Lalu kita mengejar hadirat Tuhan itu. Ada lagi nggak sudah tambahan? Ya. Sorry gimana? Ya oke, di dalam kaitan mencari tempat yang tenang untuk bisa mendapatkan kehadiran Tuhan yang khusus. Boleh juga sih disebut semacam ziarah gitu ya. Cuma istilah retreat itu sebetulnya ini ya, mundur ya sebetulnya gitu ya, tarik gitu. Maksudnya tarik dari rutinitas gitu. Kalau ziarah itu moving eschatologically ke depan gitu. Ya tapi betul juga ada bisa dimengerti seperti itu. Maksudnya istilah retreat kalau kita ngomong secara etimologi itu artinya kan ini kita ini sudah di depan sampai saking dekatnya dengan rutinitas kita sampai nggak bisa lihat lagi. Secara objektif hidup saya ini apa sebetulnya. Saya mundur dulu. Supaya bisa lihat lebih jelas gitu. Itu namanya retreat gitu. Dan of course dari perspektif Tuhan maksudnya gitu kan. Istilah retreat itu maksudnya itu gitu. Tapi kalau ziarah kan saya pergi ke tempat yang ini ya, lain gitu, bukan mundur dari ini, dari rutinitas saya gitu, bukan. Ya ada sedikit perbedaan ini, perbedaan nuansa gitu. Ada lagi soal yang lain? Ya. Ya. Kan ada ini orang yang IQ-nya kuat lah ya. Ya oke, pinjam bahasa dunia ya maksudnya ya. Oke. Tapi kan ada orang yang lahirnya, maksudnya memang secara kepribadian mereka orang yang penurut, orang yang ikut aja, yang nggak bisa mimpin. Nah itu enggak ya, ini apa itu kan ini ya kita nggak harus memutlakkan born leader gitu. Kita bisa percaya in the true sense of the word leader yang made gitu. Maksudnya karena ini memberikan ruang untuk pertumbuhan yang dikerjakan Tuhan di dalam diri seseorang regardless dia temperamennya apa gitu. Kalau kayak gini nih agak ini ya statis ya kayak gini ya. Ini orang yang tipenya sudah kayak gitu ya, dulu seumur hidup stempel pak gitu ya. Kamu gitu terus gitu misalnya. Takaran orang sih pasti berbeda-beda, clear gitu ya. Takaran orang berbeda-beda. Tapi setiap orang itu dipanggil tuh menjadi pemimpin tuh pasti. Gitu. Sama seperti setiap orang dipanggil menjadi pengajar, itu pasti gitu. Cuma pengajar dalam takaran apa gitu kan. Kita selalu ada orang yang order di bawah kita kan, selalu. Kecuali saudara mati umur 5 hari, ya sudah nggak sempat ada orang order di bawah saudara. Tapi kalau kita bertumbuh dewasa, ya even nggak punya anak pun ada orang tetap lebih muda dari kita kan. Itu kan kita punya tanggung jawab ngajar mereka juga gitu. Gak peduli kita punya karunia pengajaran atau gak punya karunia pengajaran, tapi ini bicara tugas mengajar yang secara universal gitu. Bukan dalam karunia maksudnya ya. Kalau karunia cuma orang tertentu betul gitu. Saya kan dipanggil untuk counsel ini siapa saja gitu. Saya juga dipanggil untuk pimpin siapa saja orang yang di bawah saya gitu. Dan sebagai pemimpin ya kita mesti ini bisa bisa menciptakan keadaan. Jangan ditenggelamkan oleh keadaan gitu.
Ya. Kalau mau ziarah itu ya, ini kan pasti ada certain place Ya, ya. dan ada certain time juga nggak? Jadi pada waktu orang ziarah itu kalau kita lihat misalnya setelah orang ziarah itu Iya. mereka kan mau ke Yerusalem itu kan mereka ada preparation, mereka bawa domba mungkin, Iya, iya. terus mereka juga ke sana ada celebration, Iya, apa kita bisa lihat seperti itu. betul ada. Maksudnya kalau penekannya mau bukan cuma certain place tapi juga certain time ya. Itu certain consecrated time yang ini ya, apa yang dikuduskan lah katakanlah misalnya kalau itu ya. Maksudnya celebrate momen-momen tertentu. Kalau di Alkitab itu ini ya, apa Ebenezer orang terus kemudian berikan mezbah apa bersyukur kepada Tuhan dan sebagainya. Kayak mengenal kayak seperti ada milestone di dalam kehidupan manusia, mengucap syukur dan sebagainya. Bagian ini ya, apa kecenderungan Protestan spirituality kita yang enggak tentu Alkitabiah waktu kita menekankan semua tempat itu sama saja, Tuhan ada di mana saja dan sebagainya. Akhirnya kita kehilangan aspek kehadiran Tuhan yang khusus gitu misalnya di tempat yang khusus itu karena nggak terlalu relevan gitu untuk kita. Kedua juga dalam kaitan dengan time sama gitu. Hari ini harinya Tuhan, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu harinya Tuhan, semua hari-harinya Tuhan. Akhirnya nggak ada satu hari pun yang harinya Tuhan karena semuanya harinya Tuhan gitu. Maksudnya semua as good as nothing gitu. Iya betul. Karena dulu waktu saya masih di Katolik, kita itu dulu diajarkan di sekolah itu, misalnya kita setiap minggu ada komuni kan. Tapi di situ kita itu dituntut untuk menghormati komuni, salah satunya adalah kita tidak boleh makan 1 jam sebelum komuni. Jadi perutnya benar-benar dijaga. Ya, itu very manusia apa practical apa spiritual exercise sangat sederhana lah gitu ya, maksudnya cuma 1 jam ya, mintanya cuma 1 jam gitu. Ada pengaturannya ya. Justru itu ya, maksudnya ini kalau kita discuss bagian ini ya, maksudnya saya bukan ini, maksudnya jangan salah ngerti saya seperti kayak saya mulai mau menyicipi pelan-pelan Catholic spirituality ke GRI Kelapa Gading. Bukan itu loh poinnya, bukan itu. Cuma maksudnya kita balik ke Alkitab ya. Waktu kita bilang kehadiran Tuhan itu omnipresent, tapi juga ada kehadiran Tuhan yang di dalam waktu tempat tertentu gitu ya. Waktu kita bilang semua hari itu pada dasarnya kudus di hadapan Tuhan, betul juga kan theologically kan ya. Tapi ada hari-hari tertentu yang Tuhan kuduskan gitu. Nggak meniadakan konsep itu maksudnya. Dan dengan adanya hari yang khusus ya, momen yang khusus itu berarti memungkinkan saya untuk ya preparation gitu. Lah kalau saben hari kayak begitu gitu kan, berarti kan nggak ada kairos lagi kan sebenarnya. Saben hari ya berarti bukan kairos kalau gitu, selalu ada kairos padamu. Itu yang dibilang Tuhan Yesus, padamu selalu ada kairos. Kalau gitu ya udah nggak usah ada ini yang khusus, semuanya sama gitu. Nggak ada kekhususan gitu dalam hal ini. Kayak tahun lalu kan kita ini ya, tahun lalu kita agak Katolik mengenang 500 tahun Luther, Wittenberg dan sebagainya. Sebenarnya mengenang 499 tahun juga nggak apa-apa sih. Kita orang Protestan anyway, gitu kan ya. Mengenang tahun 497-nya bukan 500 tahun juga nggak apa-apa. Kan semua tahun-tahunnya Tuhan gitu. Tapi kenapa kita mengenang 500 tahun? Ya karena kita mau consecrate certain year itu untuk apa? Memperingati pekerjaan Tuhan 500 tahun lalu gitu. Ya. Ada preparation, ada ini. Kekhususan di dalam hal itu. Ya. Yang mengenai ayat 4, Ya. bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, burung Ya. ayam sebuah narang, Ya. tempat menaruhnya pada misbah-misbahmu, Ya. misbah-misbahmu yang bukan misbah-misbah, apakah rumah dan sarang di dalam misbah-misbahnya. Iya itu tadi saya komentar, maksudnya gini ya, di dalam standar kebersihan modern, apalagi termasuk juga ini ya, bait Allah, gereja dan sebagainya, ini tempat yang sangat sakral kan, mezbah gitu. Tapi di sini dibilang burung-burung itu bisa meletakkan sarangnya mendapat perhentian di sana gitu. Ini seperti sindiran gitu ya. Kita ini mati-matian menguduskan tempat yang menurut kita kudus, kita buang semua kotoran gitu ya. Tapi Tuhan sendiri secara ironi mempersilahkan mereka untuk tinggal di sana gitu. Ini mirip sekali dengan orang-orang Farisi yang mempertahankan kekudusan ya. Tax collector dan prostitut semua diusirin, orang berdosa, yang suci cuma mereka gitu. Yesus sendiri terima mereka. Orang-orang kotor itu. Jadi konsep keluasan hati Tuhan itu seringkali bentur sama konsep kita tentang
kesucian ya, tentang menjaga ini apa, menjaga apa itu peraturan gereja lah atau apa gitu ya, bisa bentur loh gitu dalam hal ini. Kalau mau dibilang secara spiritual, Ah, kalau saya baca itu sepertinya si pemasmur sendiri itu pada waktu berbicara itu dia itu ada rasa itu peace and joy, ya, ada joy-nya. ya. Kalau saya waktu spiritual Katolik yang saya rasakan itu saya juga jarang, itu adalah sakral, sacred dan soul, jadi tenang. Ya. Nah, kalau di form acara bukan gitu, tapi saya lihat masih dulu sekali saya enggak spirit seperti ini, tidak apa-apa saya yang salah atau gimana gitu. Saya enggak bisa lihat. Karena kita penekanannya spiritualitasnya pada produktivitas ya. Iya, saya enggak lihat face-nya, saya juga lihat dan soul-nya. Iya. Kita masih balik ke inilah, balik ke Alkitab, kekayaan Alkitab termasuk tentang ibadah ya. Ada nuansa celebrative itu. Ada nuansa ini apa, berdiam diri gitu kan ya. Diamlah dan ketahuilah, be silent apa. Be quiet dan ketahuilah aku ini Tuhan gitu ya. But on the other hand ya, maksudnya gereja lain sendiri juga bisa one sided gitu. Kita one sided, mereka one sided. Akhirnya saya yang semuanya one sided gitu ya. Ada yang cuma tekenin diam gitu. Ada yang tekenin ini apa, gerak terus gitu. Siara sendiri sih satu pergerakan ya, for sure gitu. Itu kan a movement ya maksudnya ya. Satu gerakan gitu. Kita tekanannya pada gerakan gitu. Cuma perhaps ya kurang ada waktu untuk tenang, untuk kagum. Orang kagum itu perlu tenang loh. Sudah pernah nggak lihat pemandangan indah terus habis itu sudah sambil jalan sambil kagum gitu ya, sambil scanning gitu kan. Kan sudah diam kan, sudah speechless, sudah melongo. Melongo itu diam, statis sebentar. Gitu kan ya. Nggak ada orang sambil jalan sambil melongo kan agak aneh kan kayak gitu kan. Ya itu gambaran-gambaran kayak gitu tuh agak hilang sudah di ini. Maksudnya hati-hati dengan ini, dengan apa? One-sidedness. Apa being industrial, apa itu sih? Industrial, produktif gitu ya. Karena kita ini bukan mesin. Apalagi sudah ini apa? Di Jakarta lumayan lah ini apa? Oh kalau sudah dapat ketenangannya waktu macet. Sayangnya waktu macet tetap restless juga. Kenapa ini nggak moving? Kalau saya lumayan stable, balance ya. Saya ke Western Australia itu tenang banget. Everything tenang. Kalau di sana itu struggle-nya mesti bikin orang terbakar. Kalau di ini gimana bikin orang itu adem gitu loh ya. Jadi saya bawa spirit sana ke sini, bawa spirit sini ke sana. Gimana soalnya ada lagi yang lain? Ya. Sabbatical year ya. Kayak semacam gitu ya maksudnya ya. Gak judgmental lah ya. Orang yang rasa perlu ya dia rasa perlu, yang gak rasa perlu ya dia gak usah dijudge seperti kayak restless terus. Kita kan gak tahu ya ada orang. Saya gak mutlain bagian itu lah gitu. Mereka yang sabbatical ya, mereka better baik-baik menggunakan saat-saat itu gitu betul-betul meaningful. Tapi mereka yang nggak ambil sabbatical, bukan cuma year tapi day, sabbatical day pun juga enggak gitu. Maksudnya gini loh, sudah tahu ada gereja tertentu yang ambatuannya Senin itu totally off gitu ya. Totally off gitu ya. Saya nggak mau judgmental ya, bukan gitu. Kalau kita di GRI kan itu kayaknya enggak gitu ya. Waktu enggak mungkin orang bisa bilang kayaknya ini berarti kerja 7 hari terus gitu. Ntar kurang bagus dan sebagainya gitu. Argumentasi saya waktu orang minggu itu ambatuan itu truly resting. Itu the most stressful point itu minggu sebetulnya. Dan itu waktu dia khotbah. Kan dia paling dekat sama those hotspot itu tadi gitu. Itu truly resting place and resting moment gitu. Jadi Senin redundant untuk saya. Mau istirahat lagi gitu. Karena sudah istirahat minggu. Baru mulai starting justru Senin.
Tapi ada orang mau ambil ekstra lagi untuk Senin, dia mau tenang lagi sama Tuhan. Silakan, can be beautiful tuh gitu. Setiap orang inilah apa? Memutuskan masing-masing gitu ya. Kadang-kadang ada hamba Tuhan yang mungkin sampai burn out ya, dan itu betul-betul perlu sabbatical sih, whether year atau month atau week atau apapun ya gitu. Karena sudah mulai nggak sehat ini nih apa, spiritualitasnya gitu. Ada lagi yang lain? Coba terusin ini ya, bagian-bagian ini bagian terakhir ya kalau sudah lihat di sini. Setelah itu, ya ini bicara tentang permohonan doa, ayat yang ke-8 ya. Terus yang menarik kalau sudah lihat di dalam ayat 9 itu ada sisipan ini Mazmur Raja gitu ya. Ini kan orang yang kau urapi berarti Mesias ya, Raja gitu, likely sih Raja gitu. Bukan prophet, bukan priest, tapi Raja di dalam hal ini. Nah, ada komentar yang mengatakan Mazmur ini Mazmur prosesnya di dalamnya ada royal figure juga gitu. Maksudnya salah satunya karena ada istilah seperti perisai, lalu kemudian orang yang kau urapi ya, maksudnya raja, ada pemimpin di situ. Istilah perisai kan muncul 2 kali ya, mungkin ini poin yang apa terakhir kali ya, ini apa bagian yang kita mau highlight. Lihatlah perisai kami, terus kemudian pandanglah wajah orang yang kau urapi. Kalau di dalam konteks Mazmur 84 ya raja pada saat itu gitu ya, di dalam periode manapun, tergantung nyanyinya pas zamannya siapa gitu. Tapi kita tahu di dalam pengertian ini apa yang diurapi yaitu Kristus gitu ya. Lihatlah perisai kami, pandanglah wajah orang yang kau urapi, lihatlah pada Kristus. Maksudnya tafsiran ini ya, misiani yang digenapkan pada Kristus. Terus kemudian ayat 11 ya, Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Blameless ya. Again gambaran orang yang hidup sesuai dengan Torah, hidup tidak bercela. Terus di sini Tuhan sendiri disebut sebagai matahari dan perisai. Matahari itu berarti ya ini ya, Pak, metafor untuk kehangatan, tapi juga sekaligus terang pasti ya. Kalau dikaitkan dengan Torah ya seperti yang menerangi, seperti Torah menerangi hati, demikian juga matahari. Tuhan Allah adalah matahari ya, maksudnya dalam kaitan dengan teologi Torah itu. Perisai, nah sekarang perisai saya, perisai. Tadi kan lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Kalau kita baca ini secara integrated semuanya saya, perisainya itu kan ya Kristus ya. Wajah yang diurapi itu Kristus perisai, dan indeed di sini disebut ayat 11-nya Tuhan sendiri adalah matahari dan perisai. Perisai itu fungsinya untuk apa sih saya? Tuhan itu menjadi perisai bagi kita gitu. Maksudnya ini konteksnya apa berarti gitu? Ya perlindungan terhadap ya musuh gitu ya. Musuhnya ya apa? Musuh apa? Apa? Iya musuh rohani. Konkretnya apa di sini? Ya ini sangat spiritual ya kalau ngomongin dosa, kemalasan dan sebagainya. Betul saya pasti akhirnya memang harus ke situ. Tapi kalau sudah lihat di dalam ini ya, pertama itu ada konteks war di sini kan ya. Either war atau persecution, dua ini saya. Maksudnya perisai itu satu itu war, maksudnya di dalam pengertian war pasti spiritual war dan spiritual enemies ya. Tapi juga kedua di dalam kaitan in the times of persecution. Gereja, church militant ya, persecuted church. Tribulation, apa itu? Kesengsaraan ya. Itu perlu perisai gitu. Perisai bisa dimengerti war, maksudnya kita sendiri juga aktif di dalam peperangan. Tapi juga bisa di dalam pengertian kita in the times of tribulation atau persecution. Ini berarti bukan war, but still metafor perisai itu penting gitu. Either way lah, saya kita tafsir yang mana? Maksudnya kita percaya Mazmur 84 bisa dibacakan di dalam saat ini juga kan ya. Peperangan waktu perang gitu, Tuhan adalah perisaiku. Maksudnya ini ada musuh gitu, dalam musuhnya Israel. Tapi juga di dalam pengertian waktu jemaat itu dianiaya. Tuhan adalah perisai.
Saya baru bahas ini saya di STT tadi tentang konsepnya Calvin, tentang kingly office. Baca-baca lagi terus share kepada ini mahasiswa gitu. Menarik waktu dibicarakan tentang kingly office of Christ ya. Tuhan itu adalah raja ya. Ya mirip di sini saya kait ini. Dia melindungi gerejanya dari penganiayaan gitu. Ini ya saya melihat Yesus sebagai raja dari perspektif orang yang dianiaya. Ya. Itu totally berbeda dengan melihat Yesus sebagai raja dari perspektif orang yang ikut memerintah bersama dengan Yesus. Nah, bahasa poinnya. Gereja waktu dianiaya, Kristus itu raja. Itu lain dengan gereja lagi semuanya ini bagus keadaannya. Gereja lagi di atas angin gitu ya. Kekristenan agama negara gitu misalnya. Terus kita bilang Kristus adalah raja. Kristus adalah raja di dalam pengertian yang kedua ini ya. Maksudnya saya memerintah bersama dengan Kristus. Ntar pelan-pelan saya adalah raja. Kita yang adalah raja. Jadi menghayati Kristus adalah raja. Kalau Calvin mengerti kalimat ini. Terutama itu in times of persecution. Saya bukan bilang kita nggak mungkin menghayati Kristus adalah raja waktu kita di atas. Paulus itu bilang, nggak ada rahasia bagiku. Mau kelimpahan, mau kekurangan, ya nggak ada rahasia. Aku tahu apa kekurangan di bawah berarti kan saya. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa kelimpahan. Segala perkara, ya maksudnya baik kelimpahan maupun kekurangan, dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu kan saya. Dua-duanya ini. Jadi waktu di atas, nggak lupa, itu kejayaan itu ditanggung di dalam Kristus. Kejayaan itu perlu ditanggung di dalam Kristus ya. Bukan cuma kemelaratan yang perlu ditanggung di dalam Kristus. Kejayaan itu luar biasa besar badainya. Sudah jangan pikir cuma tribulation yang jadi badai. Itu orang di atas itu badainya luar biasa besar. Tapi Paulus bilang ini ya, kelimpahan dapat kutanggung di dalam Kristus. Waktu di bawah kutanggung di dalam Kristus. Maksudnya waktu di bawah kita nggak dihempaskan sampai nggak bisa bangun lagi. Karena Kristus adalah perisai. Waktu kita terangkat ke atas ya, mengatakan kalimat Kristus sebagai Raja, sudah perlu double hati-hati gitu, di dalam kalimat ini. Lebih sulit ya, lebih sulit mengakui Kristus sebagai Raja waktu kita sendiri sedang di atas gitu. Ya, tapi kita di dalam kehidupan ini ya, menjalani dua-duanya, pasti ada saat di atas, pasti ada saat di bawah gitu. Nah, waktu kita bicara tentang perisai sekali lagi, ya saya cuma mau mengingatkan, ya nggak harus di dalam konteks war, perang, tapi juga bisa di dalam konteks penganiayaan. Makanya terus kalimat berikutnya, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya. Di dalam posisi, apa ini saya? Orang yang kesulitan, orang yang punya kelemahan, Tuhan itu adalah perisai, perlindungan.